Orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah, Allah akan menghadapkan seluruh makhluk kepadanya. Saya jadi teringat satu cerita tentang waliullah. Wali ini waktu itu singkat ceritanya sama raja mau diadu dengan singa. Jadi raja akan membuktikan kepada masyarakat bahwa raja itu kuasa dan wali itu harus dihapus, akan disingkirkan dari masyarakat itu. Dan raja mengumumkan pikirnya raja ini menjadi satu tontonan yang luar biasa di lapangan sepak bola. Singa beberapa hari tidak diberi makan dan wali saat itu didatangkan di tempat di arena yang sama. Singa dikeluarkan dari kandang, wali duduk sujud, duduk di situ, duduk silo, nyekel tasbih, pegang tasbih, berzikir. Singa waktu dilepas, singa itu tidak langsung menerkam si wali itu, mubeng, tawaf. Jadi wali ini dihubungi terus sama singa itu. Padahal ini tidak makan seminggu. Diinteri terus sama diambu-ambu, diinteri lagi. Walinya tenang aja karo wiridan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana? Singanya suwi-suwi lama-lama. Suwi-suwi itu lama-lama. Nah ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Lama-lama ini si singa ini tadi males. Aku tak lungguh neng sampingi wae. Singanya deprok duduk melu di sampingnya wali tersebut. Akhirnya tontonan ini orang semua yang kepingin lihat singa didu sama wali ini tadi bingung, ini genai apa ini? Tontonan kok koyo ngene. Tiwas bayar, tiwas ngene. Akhirnya si raja ya mumet. Ini kok malah saya ini malah kalah karo wali itu tadi. Singkat ceritanya wali itu ditanya sama orang-orang yang hadir, wali, kamu tidak takut sama singa? Katanya wali, saya tidak pernah takut sama lain selain Allah. Saya hanya takutnya itu sama Allah. Singa tadi tidak saya lihat, yang saya lihat itu Allah pencipta singa kita tadi. Lah kok bisa seperti itu? Terus singa itu istilahnya ditakoni singa nih, singa, kamu kok tidak menerkam, kamu seminggu luwe loh, kowe luwe. Kenapa kamu tidak makan orang itu tadi wali itu? Bagaimana saya mau makan ambune iki ora nek ambu nafsu blas. Mudeng. Keringetnya waliullah, keringetnya orang yang bertakwa itu tidak merangsang singa tadi untuk makan. Beda karo keringetnya awake dhewe. Keringet kita ini tikus iki kepengin nyedak, dadak singa. Kata tikus ini makanan empuk ini, makanan empuk ini. Keringet kita banyak maksiat. Jadi orang yang takwa ini tadi dihadapkan dengan singa yang begitu buas dan lapar, tidak menerkam dia. Karena Allah menghadapkan pula manut karwe seperti Sayyidina Umar tadi. Singa itu manut. Lah, jadi wong-wong sing takwa jangan pernah takut. Semenjak kalian menjalankan perintah Allah, kalian menjauhi larangan Allah, jangan takut sama apapun. Takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut sama Allah, kita betul-betul menjalankan takwa dengan arti makna menjalankan apa yang diamalkan, termasuk tadi menjauhi semua yang maksiat, yang syubhat kon ngedoi. Cerita syubhat terakhir, nanti habis ini Ustaz Ansori fikih. Cerita syubhat itu ada Al-Habib dulu di Solo, Al-Habib Hasan Al-Habashi, ayah daripada Al-Ustadz Bagir di Gajahan, sini Gajahan Gunung gue. Beliau punya saudara Habib Attas Al-Habsyi yang ada di Mekah. Waktu mendapat kiriman baju dari Solo ke sana, Habib Attas ini dapat kiriman baju, sing ngirimi dulure, saudaranya. Sampai ke sana kiriman baju itu ditanya surat dulu. Tidak ada WA, tidak ada SMS zaman dulu. Sekarang kan WA langsung sampai, ini tidak ada. Surat dulu, baju dipegang, surat, wahai adikku atau wahai saudaraku, kakakku atau adikku saya kurang paham, saudaraku, dari mana kamu dapatkan baju ini? Dikai hadiah nih. Beli di toko mana? Beli pakai uang bagaimana? Ditanyakan sampai detail.
Itu nek saya yang ditanyai, oh dikai data kakean ngomong, kan ngono lho. Itu orang sekarang. Tapi ini orang-orang yang betul-betul takwa sama Allah dan takut sama hal-hal yang syubhat. Jangan sampai baju ini nempel ke tubuhku sedangkan baju ini hasil syubhat yang meragukan. Orang biyen iki kaya ngono hati-hatine. Makanya macan pun sing luwe tidak berani makan. Macan yang lapar tidak berani makan karena dia menjaga aturan Allah. Kalau dia menjaga aturan Allah, Allah akan menjaga dia. Lah kita tidak pernah menjaga aturan Allah. Yang kita jaga malah aturan-aturan orang-orang yang tidak jelas. Aturan Allah tidak pernah dijaga, akhirnya ya seperti ini. Banyak jumlahnya tapi seperti buih. Terombang-ambing ke sana sini, tidak pernah tahu kejelasannya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketakwaan yang kuat, ucapan takbir yang keluar dari lisan beliau bisa sampai memecahkan tembok yang ada di depannya. Allahu Akbar, pecah. Kenapa? Karena keluar dari hati yang tulus dan ikhlas, kekuatan yang luar biasa di dalam jiwa orang-orang tersebut. Kekuatan dari mana mereka mendapat kekuatan? Dari ketakwaan mereka kepada Allah. Kalau sudah mereka menjalankan ketakwaan ini dengan benar, Allah pasti akan menjaganya pula. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Tidak akan disia-nyiakan. Sebesar mana kamu menghadap kepada Allah, sebesar itu pula Allah memerintahkan semua makhluknya menghadap. Sebesar itu pula Allah menjaga kita. Jadi kita tidak pernah usahakan. Setiap kita bekerja, setiap kita keluar dari rumah, menjalankan perintah-perintah Allah tadi dengan baik. Seperti yang kita lihat di zaman ini, orang lebih mementingkan dunianya daripada akhirat. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan Ustaz Muhammad tadi, bagaimana orang kerja di tempat, misalnya di satu perusahaan jadi satpam, kerjanya Jumat, jadi satpam tidak Jumatan. Kira-kira gimana, Beb? Yo jangan kerja. Loh, itu nggak bisa makan. Lah kowe iki urip sing kei urip kowe sapa kok ndak bisa makan itu piye to? Kamu bayi dulu tuh ngerti kerja ndak? Waktu kamu ngowak iki kira-kira dadi satpam ora? Kan kamu cuman turu tok to. Kerja ndak, tidur tok, gor nangis yo mangan buktine. Ada bayi terus datang jalan nglunduk-lunduk neng klewer ngono dadang ora enak. Cuman nangis mboke langsung nyusoni. Mboke langsung kayak gitu. Lah kamu tinggal minta sama Allah. Lah kenapa kamu harus memaksakan diri kamu kerja jadi satpam dan kamu tidak Jumatan, sedangkan Jumatan wajib bagi dirimu? Terus bagaimana? Ya tinggalkan. Kalau tidak ya ngomong sama bos, minta maaf berhubung saya ini orang Islam, kalau bisa nanti tugas yang menjaga siang hari di waktu Jumatan kami mohon buat dioper wong sing ora Islam apa wong wedok. Kan tidak wajib Jumatan toh. Insya Allah dikasih nek bosnya waras. Kalau bosnya memang tidak boleh, ya tidak apa-apa, kamu keluar aja demo. Wah ini bos saya kejam, saya mau Jumatan tidak boleh. Loh siapa yang suruh kerja di situ? Siapa yang ngakon kerja neng kono? Kowe dhewe sing kepingin kerja ya sudah keluar. Oh gitu ya, Beb. Iya. Lah nanti siapa yang jamin rezeki saya? Loh mulai lah. Orang kayak gini ki plin-plan ngene iki. Ini orang termasuk golongan hormati yang tidak puasa. Ini termasuk bodoh, sama itu. Ada satu juga cerita kemarin ini pernah masalah ini. Akal manusia ini sekarang mulai diotak-atik supaya masuk akal. Seperti yang kita dapatkan itu, orang yang tawaf di zaman jahiliyah dulu tawafnya udo. Tawaf itu keliling di Ka'bah itu telanjang. Waktu ditanya, hei kenapa kamu telanjang dalam keadaan tawaf ini? Tawaf dalam keadaan telanjang. Saya tidak ingin tawaf dengan pakaian yang haram. Makanya pakaiannya saya lepas. Supaya saya tawafnya diterima oleh Allah. Waduh. Jadi udah. Kelambine kelambi asli. Kulit asli. Jadi tidak ada yang nempel. Itu halal. Nek menurut akal kan masuk akal tak? Saya tawaf telanjang, soalnya apa? Baju saya ini banyak haramnya, daripada haram saya tidak diterima, tawaf saya telanjang. Oh ya betul, masuk akal. Satu. Yang kedua, kamu kenapa jilbaban? Loh tidak harus jilbaban, yang penting hatinya dulu dijilbabi, baru kepalanya. Oh masuk akal lah. Hatinya dulu dijilbabi, baru kepalanya dijilbabi. Masuk akal tidak kira-kira?
Masuk menurut wong-wong sing ya gitu tadi kama hada. Masuk akal lu hati dulu. Oh ya betul, hatinya dulu dibersih. Percuma pakai jilbab tapi maling. Percuma pakai jilbab tapi masih melihat kemana-mana, jalan kemana. Percuma, yang penting hatinya dulu lah ini. Percuma sholat, yang penting hati dulu kita bersihkan. Buat apa orang sholat hatinya kotor? Bener ndak itu ucapan? Banyak. Jadi ucapan gini nih untuk ngutek-ngutek akali wong-wong zaman saiki. Jadi makanya uteknya wong zaman saiki ini dirambang ya. Nggon banyu iki bocor halus. Suwi bluk. Soalnya katanya waras. Kelihatannya bagus, tapi nanti terus tengah bluk. 3 bulan 4 bulan kempes. Karena diutek bisa hilang. Atau mungkin otaknya masih segelan, durung dinggo blas. Jadi ini kayak gini nih pikirannya, ya hati-hati, jangan sampai seperti itu, ya takwa. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang selalu menghadap sama Allah. Allah memerintahkan semua makhluknya menghadap kepadanya. Dia tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut apapun tidak pernah ditakuti. Yang dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia ridho atas apa yang Allah berikan kepadanya.